Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, di majlis yang kita cintai ini, majlis silaturahim FPI dan umat di Masjid Al-Islah, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak lupa mendoakan kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada Sayyidil Walid Al-Habib Al-Doktor Muhammad Rizik bin Hutin Syihab, yang beliau saat ini sedang berada di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga sehat walafiat, panjang umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi langkah dakwahnya dan dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus kepada guru kita yang selalu mendampingi pembacaan burdah Al-Imam Busiri, yaitu Ustadz Adi dan Ustadz Alwi. Alhamdulillah, kalau kita liburan di Al-Azhar Mesir, kita selalu ziarah ke makam beliau yang ada di Al-Iskandariyah, di Alexandria. Jadi kalau dari Kairo, Al-Azhar itu kita tinggal di Kairo, menuju Alexandria kurang lebih 2 jam perjalanan, dekat ya. Alhamdulillah, itu kalau ada di Indonesia udah tiap hari penuh tuh. Makam Imam Syafi'i itu nggak jauh, berada di sekitar Kairo juga. Itu makam Imam Syafi'i kalau ada di Indonesia luar biasa itu. Ya, menjadi pusat imam madhab yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari para alim ulama kita yang dibacakan burdahnya, diamalkan ilmunya oleh kita, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita juga Ustadz Rashid dan Ustadz Yusuf dan semua hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk hadir di tempat ini tidak lain tidak bukan adalah untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena ilmu ini yahdi ilan nur, akan mengantarkan kepada cahaya kehidupan. Orang yang punya ilmu insyaallah hidupnya tidak pernah akan tersesat. Orang yang punya ilmu insyaallah hidupnya selalu selamat dan bahagia. Makanya al-ilmu miftahu kulli syai'. Ilmu itu kunci dari segala sesuatu. Ibu-ibu mau masak pakai ilmunya enggak, Bu? Ada ilmunya. Mau masak sayur asam ada ilmunya, masak jengkol ada ilmunya. Begitu juga para ustadz di sini, Ustadz Adi, Ustadz Alwi. Ilmu poligami ada enggak? Ada ilmunya ya. Ada macam-macam ilmunya. Ente mau dagang ada ilmu khusus. Maka setiap kita harus mendasari amal perbuatan, apalagi ibadahnya harus dengan ilmu. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu maka akan tersesat jalan, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala huwa alimul ghaibi wasyahadah. Sumber keilmuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik ilmu, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Dari ilmu Allah inilah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam
semua ilmu-ilmu di muka bumi ini. Ilmu pertanian, ilmu bertahan hidup, ilmu politik, ilmu macam-macam Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihis. Bukan hanya kepada Nabi Adam, tapi Allah mengajarkan ilmu kepada semua manusia. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Karena itu apa yang kita raih dari saat ini itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis ta'lim seperti inilah salah satu mercusuar untuk mendapatkan ilmu. Orang tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali didasari dengan belajar. Maka al-ilmu bit-ta'allum wa ta'allum bis-sabri was-sabru miftahul jannah. Ilmu itu bit-ta'allum, diraih dengan belajar. Al-Imam Syafi'i berkata, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian. Karena manusia dilahirkan tidak dalam keadaan alim. Dia tidak mengetahui apa-apa. Ente kan belajar saat ini ya. Nggak ada bayi lahir ke alam dunia tiba-tiba bisa berenang, bisa main basket, bisa langsung makan. Nggak bisa. Ada proses terlebih dahulu. Bayi masih makan bubur, gede dikit kasih nasi sama sayur, gede dikit baru makan seblak, makan cilok. Ada prosesnya ibadah Allah di dalam hal tersebut. Sama seperti ente. Ente kan belajar itu ada proses. Kalau formal, ente belajar TK, SD, SMP, SMA, habis itu kuliah ente S1, S2, S3, es cendol, es kelapa ya, macam-macam. Ini doakan kita bangga nih, Ustadz Adi Alwi walaupun unyu-unyu ya, tapi luar biasa. Pendidikan beliau sedang menempuh S3, doktoral, calon doktor. Ini kalau belum nikah nih, ngantri orang-orang nih. Akhwat mana yang nggak mau sama Ustadz kembar ini? Untungnya udah nikah, alhamdulillah. Jadi ada perisai, berani mati. Insya Allah, ini calon juga insya Allah ke depan akan membawa kebanggaan untuk FPI dan umat. Kader beliau ini. Doakan saya juga sedang S2 ya, sama-sama di Darul Lughah wa Da'wah. Antum juga insya Allah semuanya S3 ya. Antum selalu lulusan S3 nih, SD, SMP, SMA, S3. Ustaz Irfan ini tembus langit S7 langsung. Oleh karena itu ibadah Allah, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu diraih dengan ta'allum, belajar. Wa ta'allum bis-sabri. Dan belajar itu harus didasari dengan kesabaran. Luangkan waktu untuk duduk hadir di majelis ilmu seperti ini, sabar ente. Ya sabar, cuman berapa jam ente dari pada Isya sampai jam 11. Luangkan waktu, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menahan nafsu, sabar dalam keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Li'anna sabra miftahul jannah. Karena sabar itu kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang masuk neraka karena tidak sabar. Kata Allah, jangan berzina, dia berzina, nggak sabar tuh. Makanya masuk neraka. Kata Allah jangan mabok, malah mabok nggak sabar dia, makanya masuk neraka. Kata Allah jangan jadi boti. Ya, lu tahu boti nggak? Ya, iya ngaranna pedang ngadu jeung pedang. Pedang ngadu pedang, laki suka sama laki. Ada lagi perempuan suka sama perempuan. Itu ngadu cowet namanya. Yang satu ngadu pedang, yang satu ngadu cowet. Ini kan tersesat jalan ibadah Allah. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian dari jenis kalian, sama-sama manusia, azwaja, berpasang-pasangan. Jadi Allah ciptakan tuh pasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada matahari, ada
ada bulan, ada ya matahari, masa bulan ada bintang. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Makanya hidup tuh berpasangan. Ente udah punya pasangan belum? Truk aja gandengan lu, masa lu sendirian tuh. Maka boti ini, karena tadi kita sudah bahas boti ya di majelis pertamburan tadi, ini merupakan perkara amal kaum Nabi Lut yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu disebut terkenal dengan kaum Sodom. Nabi Lut punya umat namanya kaum Sodom. Makanya orang yang suka nyodok-nyodok disebut kaum Sodom lo, Sodomi lo. Nah, Sodomi itu dari kaum Sodom. Perilaku mereka menyimpang, laki suka sama laki. Sedangkan ini menyimpang di fitrah yang Allah telah tetapkan. Kan Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallahu ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah." Kalau kau sudah berpasang-pasangan, laki kawin sama perempuan, maka akan lahirlah anak dan keturunan. Jadi kita bisa lahir tuh karena kita punya ayahnya laki-laki, ibunya perempuan, maka lahirlah kita. Andaikan orang tua kita laki semua, bisa lahirkah kita? Enggak lahir, ini menyalahi fitrah. Maka Allah membenci amal kaum Nabi Lut, homoseksual. Apa azab yang Allah timpakan kepada kaum Sodom? Azabnya mengerikan ibadah Allah. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam turun ke dataran bumi Sodom. Kalau sekarang itu ada di Yordania, ada laut mati di sana. Bagaimana malaikat Jibril mengeksekusi kaum Sodom? Malaikat Jibril datang ke bumi dengan menunjukkan perawakannya. Kakinya tembus ke bawah bumi, badannya tembus ke atas langit, saking besarnya. Kemudian tangannya malaikat Jibril alaihissalam mencongkel dataran negeri Sodom, dicongkel begini nih, lalu diangkat ke langit setinggi-tingginya. Saking tingginya malaikat Jibril alaihissalam mengangkat ke langit, teriakan kaum Sodom terdengar oleh malaikat di arsy Allah. Saking tingginya. Begitu tinggi, malaikat Jibril langsung hempaskan ke bumi. Dihempaskan ke bumi. Arkeolog menemukan ada dataran bumi paling rendah di bumi. Dataran bumi paling rendah di bumi, yaitu Laut Mati. Itu Laut Mati itu dataran bumi yang paling rendah. Ini diyakini pernah ada hempasan yang sangat dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Itulah peristiwa negeri Sodom yang Allah abadikan dan Allah kekalkan sampai saat ini, ibadah Allah. Untuk lengkapnya ente bisa lihat, klik di YouTube Musafir Trans 7 2014 Ustadz Syahid Kalja. Jawabannya belum muncul. Masih Syahid Kalja. Jadi nama aneh Muhammad Syahid Kalja Joban. Dulu masuk TV dan alhamdulillah 2014 masuk TV, syuting di Yordania, Tunisia, Italia. Ustaz Adi belum masuk TV tuh. Belum antum ya, 2014 udah. Oh, beliau 2012 senior dari kita. Ustaz Irfan sudah masuk CCTV. LDF dulu beliau. Ustaz Rosid masuk itu apa namanya, buser. Program buser. Budi Sergap beliau. Alhamdulillah, tapi setelah kita lawan Bupati Jurik di Purwakarta, ya, lawan patung, lawan kemusyrikan, ini dianggapnya nih radikal ustadznya nih. Maka ustadz yang radikal nggak laku di TV. Ustadz Adi di kita mimpin orasi kita, tapi di TV kalem juga dia. Dia main teknik, teknik bagus juga ya. Siasat perjuangan dia. Ya alhamdulillah. Dulu waktu kita gembor-gembor ngelawan Haritanu tuh, Haritanu tuh punya TV apa Ustaz? Ya MNC TV ya.
Aneh ngisi di radionya tuh, isi di radionya, dia nggak tahu nih Ustadz FPI yang ngisi nih. Tapi siasat perjuangannya, ta'allamu syarra lisyarr ya. Kita belajar kejelekan, kejahatan, tapi bukan untuk kejahatan, untuk merubah dan mewarnainya. Alhamdulillah. Jadi dai-dai FPI ini harus bergerak di semua bidang. Kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap dai punya potensi masing-masing. Ada bidangnya masing-masing. Jangan saling mencela, jangan saling merendahkan, jangan saling kita merasa benar sendiri. Semua kita punya potensi dan bidang masing-masing, harus saling melengkapi. Kalau sesama dai lain kita bisa bersama, bisa bersatu, kenapa dai FPI tidak bisa bersatu? Harusnya kita semakin kompak. Insya Allah. Nah, oleh karena itu penyakit boti ini harus dihilangkan. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang berbuat kaum Nabi Lut homoseksual, wa in wajadtumuhum, dan kalau kau menemuinya, faktulil fa'il wal maf'ul, bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan, dua-duanya dibunuh. Yang nyodok dan yang disodok bunuh, kata Nabi. Kenapa? Penyakit. Karena kalau orang sudah terkena sodokan, terkena sodomi, dia akan mencari korban-korban yang lain. Makanya hati-hati. Faktulil fa'il wal maf'ul, bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan. Maka kita ini harus memutus mata rantai ini. Jadi jangan bilang boti atau homoseksual ini merupakan hak asasi manusia. Bukan, ini penyimpangan seksual yang tidak boleh kita biarkan, ibadah Allah. Kalau ada pejabat, ormas ataupun partai politik yang mendukung daripada pergerakan LGBT ini, maka patut diwaspadai, dia pelaku atau korban LGBT, ibadah Allah. Betul? Lo tahu ayam nggak? Pernah lihat gak ayam jago kawin sama ayam jago? Nggak ada. Ayam jago kawin sama ayam betina. Betul? Sekarang kalau ayam jago yang nggak punya akal, nggak punya pikiran, dia tahu tuh. Ayam nggak punya akal tahu ayam jago kawin sama ayam betina. Ayam tahu. Tahu gogok? Tahu gogok gak lo? Gogok. Tahu. Kalbun, ya. Segogok-gogoknya gogok, nah. Segogok-gogoknya gogok, gak ada gogok jantan kawin sama gogok jantan, gak ada. Jadi kalau ada orang manusia yang Allah berikan pikiran masih membela LGBT, maka otaknya, sifatnya, akhlaknya lebih rendah dibanding gogok. Ini kita di masjid aja ngomong begitu ya. Kalau di luar ya gaya Kiai Awit deh. Ya. Kita harus membiasakan hal yang berkaitan dengan ini, harus peka. Jangan bilang ini kebebasan berekspresi, ini hak asasi manusia, ini penyimpangan. Harus diputus mata rantainya, ibadah Allah. Makanya tadi sepakat dalam perkumpulan ini harus dibuat undang-undangnya dan sanksinya, ibadah Allah. Jadi jangan sekedar teriak-teriak anti LGBT tapi hukumannya nggak ada, tapi sanksinya nggak ada. Nah, besok harus ada undang-undang yang mengurus dan memberikan sanksi kepada orang yang berbuat kaum amalan Nabi Lut alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah ibadah Allah Al-Fakir yang sampaikan terakhir. Tadi pentingnya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang ya'shu, orang yang berpaling min dzikrir rahman, dari mengingat Allah, dia nggak tahu Allah, nggak tahu hukum Allah, nggak tahu syariat Allah, maka Allah jadikan baginya syaitanan fahuwa lahu qarin, diberikan kepada dirinya syaitan dan akan menjadi pendamping dirinya. Maka pantas kalau manusia jauh dari ilmunya Allah, jauh dari ulama, jauh dari agama, perilakunya sama seperti setan. Na'udzubillahi min dzalik. Siap tingkatkan amal ibadah kepada Allah, siap terus belajar ilmu agama,
siap lawan LGBT, siap perangi LGBT. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itulah ibadah Allah yang bisa saya sampaikan. Masih banyak para ulama kita yang akan menyampaikan tausiahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.